Halo Sobat Universe, kembali lagi bersama aku Rafael Jess Purba di channelku Rafael Jess Purba. So, kali ini aku mau membahas tentang bagaimana kita bisa achieve goal kita. Wah, berat sekali ya. Tapi sebelum aku menjawab atau menceritakan tentang strategi itu, pernah nggak teman-teman di sini merasa kayak, kok performaku di kantor gini-gini aja ya? Kok pencapaianku selama 2020 gini-gini aja ya? Kok aku nggak berkembang ya? Kok aku nggak ada motivasi dari dalam diri untuk mencapai goalsku ya? Atau kok aku stagnan di mana teman-teman yang lain udah pada berkembang dan lain sebagainya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, aku sudah menyediain beberapa strategi yang diambil atau aku sederhanakan dari buku yang bernama dengan WIG atau The 4DX, namanya The 4 Discipline of Execution. Di sini dia bakalan menceritain tentang WIG. So, langsung aja ke pembahasannya, oke? Semoga bermanfaat. Nah, untuk menyusun wildly important goals kita membutuhkan beberapa step atau beberapa tahapan. Nah, tahapan-tahapan itu antara lain, yang pertama, catat di sini dulu ya. Di bagian yang pertama, kita membutuhkan yang namanya kita ngeset yang namanya goals. Nah, di goals itu sendiri, goalsnya harus jelas, spesifik, sesuatu yang betul-betul ingin kita capai, sesuatu yang betul-betul ingin kita achieve dalam rentang waktu tertentu. Maksudnya spesifik itu artinya bisa diukur, bisa ditentukan. Nah, dan juga rentang waktunya itu harus jelas, misalkan 1 bulan, atau 1 minggu, atau 3 minggu, atau 1 tahun gitu. Misalkan apa goals yang kita miliki. Nah, nanti selanjutnya akan aku coba jelasin lagi ya. Terus yang selanjutnya di poin yang kedua adalah menentukan yang namanya leverage. Leverage ini artinya adalah daya ungkit. Daya ungkit ini maksudnya segala sesuatu yang bisa mengubah posisi kita sekarang terhadap goals kita. Contohnya, saya ingin menurunkan berat badan selama 1 bulan. Nah, kira-kira apa nih yang bisa meleverage berat badan kita atau mengubah posisi berat badan kita yang sekarang misalkan 60 kg itu menurunkan berat badan misalkan 10 kilo. Nah, apa yang bisa membuat berat badan kita turun dari 60 sebanyak 10 kilo di dalam 1 bulan? Misalkan lari, atau kalau nggak lari misalkan push up, atau kalau nggak push up misalkan diet. Nah, ini leverage ini harus jelas. Kira-kira ngapain gitu. Leverage yang tadi ini. Misalkan push up-nya 100 kali dalam 1 hari. Misalkan. Atau dietnya setiap malam makan sayur. Jadi istilahnya karbohidratnya dikurangin. Nah, artinya leverage ini harus jelas. Nah, itu di bagian poin yang kedua. Nah, di bagian poin yang ketiga adalah kita harus membuat yang namanya scoreboard atau yang disebut dengan papan skor. Nah, jadi ini tujuan dari scoreboard atau papan skor ini adalah untuk nge-track kita itu udah sampai di mana. Nah, tadi di goals ini kan kita udah jelas secara spesifik, secara khusus apa yang mau kita achieve, berapa lama. Misalkan nih 1 bulan. Nah, kemudian di leverage ini kita udah tentuin juga kegiatan apa yang bakalan kita lakukan untuk mendekatkan posisi kita sekarang menuju ke goals kita. Misalkan push up 100 kali sehari. Nah, gitu selama 1 bulan. Nah, di bagian scoreboard ini baru kita track. Misalkan 100 kali push up selama sebulan per hari. Nah, kita bikin itu tabel. Misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu kan.
Nah, selama 30 hari ini 1 2 3 4 5. Nah, selama 30 hari ini misalnya. Nah, misalkan di hari Senin, di hari pertama kita nggak 100 kali. Cuman bisa dapat misalkan 90 kali. Kita gagal. Itu. Terus walaupun 90 kali ya, karena target kini kita yang bikin sendiri, yaitu 100 kali. Gitu. Nah, kemudian yang Selasa, ternyata kita 101. Centangnya sekali, nggak boleh jadi ke yang Rabu. Rabu ternyata 100 centang, Kamis ternyata 99, gagal. Jumat ternyata 100, Sabtu ternyata 100, Minggu ternyata 20, gagal. Nah, jadi selama seminggu ini, di hari Minggu misalkan, kita lihat berapa kali yang berhasil. 1 2 3 1 2 3 4 kali berhasil, 3 kali gagal. Nah gitu. Habis dari posisi ini, kita masuk ke tahapan yang keempat. Tahapan yang keempat kita masukkan sini ya. 4. Namanya evaluasi. Biasanya evaluasi ini mingguan. Nah, evaluasi mingguan. Nah, jadi evaluasi mingguan ini maksudnya apa? Ya kita cek. Ini yang berhasil tadi itu kenapa bisa berhasil? 4 kali berhasil itu kenapa? Kok bisa? Kemudian 3 kali berhasil yang ini. 3 kali berhasil, 3 kali gagal itu kenapa? Apakah karena orang tua datang misalnya, atau jalan-jalan, atau liburan, atau lagi sakit? Nah, itu dicatat, dievaluasi. Kemudian dari hasil evaluasi ini, tentukan kesimpulan untuk minggu depan lagi. Kenapa bisa kayak gitu? Dan apa harus kita lakukan? Misalkan nih, kalau misalkan biasanya Senin itu siang ada teman-teman ngajak main futsal. Nah, berarti sebelum main futsal udah dilakuin dulu 100 kali push up. Atau Selasa biasa nih nonton bioskop. Nah, tentukan dulu apakah kita perlu nonton bioskop setelahnya kita bisa 100 kali push up, atau sebelumnya, atau dicicil satu-satu, terserah. Nah, ini bahan evaluasi ini untuk minggu selanjutnya di scoreboard. Minggu kedua, minggu ketiga, dan keempat, dan lain sebagainya. Terus kita hitung nih, berat badan kita itu udah turun berapa, berhasil atau enggak. Terus nanti kalau gagal, pivot lagi, evaluasi lagi di bulan selanjutnya. Nah, kira-kira gitu tuh untuk ngeset goals. Kira-kira ini cara sederhananya. So, mungkin ini dulu dari aku Rafael Purba. Stay bold dan sampai jumpa.